Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher. Dan sekarang di tanganku ini ada ponsel Redmi yang sudah menggunakan MIUI 12. Dan ini adalah MIUI yang paling terakhir didapatkan oleh ponsel ini. Apakah bisa kita downgrade ke versi di bawahnya? Misal dari MIUI 12 kita turunkan menjadi MIUI 11. Kita akan coba untuk mendowngrade-nya, apakah aman atau tidak, apakah berhasil atau tidak, kita akan lihat hasilnya nanti. Siapkan kabel data, langsung aja kita colokkan ke komputer, kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita. Kebetulan ponsel yang aku gunakan adalah Olivewood atau Redmi 8A Pro. Di sini sudah kita siapkan versi MIUI 11. Jadi MIUI di bawah yang sudah terinstal pada ponsel ini. Pada ponselnya terinstall MIUI 12.5.4, kita akan downgrade, kita turunkan ke MIUI 11.0.1.0. Untuk aplikasi flashnya kita akan gunakan Unlock Tool, atau teman-teman bisa gunakan aplikasi flash lain yang support out-nya. Oke, di sini kita akan menginputkan dulu firmware yang sudah kita ekstrak tadi, yaitu MIUI 11-nya. Kita akan inputkan folder Emacs pada MIUI 11 ini ke Unlock Tool. Caranya bagaimana? Kita masuk ke menu Mi, kemudian di bagian Mi Flash, pilih EDL 9008. Di sebelah kanan kita pilih logo foldernya, lalu kita arahkan di mana kita mengekstrak file firmware-nya. Kebetulan aku letakkan di desktop di folder bahan, kemudian pilih folder firmware-nya, pilih folder Emacs, kita pilih load, kemudian muncul notifikasi selection, kita pilih aja select, kemudian firmware-nya akan terinput pada unlock tool. Selanjutnya, karena ponsel ini belum terunlock bootloadernya, maka untuk proses flashing kita perlu ponsel ini masuk ke download mode. Dan untuk masuk ke download mode, kita matikan ponselnya, kemudian melakukan test point menggunakan pin set. Perlu kita jalankan juga device manager pada Windows yang kita gunakan untuk mengetahui jika nanti ponsel sudah terbaca sebagai download mode. Namun, bagi yang sudah terunlock bootloadernya bisa melakukan flash downgrade via Facebook mode saja. Oke, kita lepaskan dulu soket baterainya sejenak, kemudian kita pasang lagi dan kita hubungkan dua titik test point menggunakan pin set. Sambil menghubungkan dua titik test point, kita tekan tombol powernya sekali saja. Lalu ponsel sudah masuk ke download mode dan sekarang kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data. Perhatikan pada device manager muncul port COM dan LPT, di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm SUSB Key Loader 9008 pada COM sekian, yang artinya ponsel ini sudah terbaca sebagai download mode atau IDL mode. Sekarang kita akan melakukan flashing menggunakan aplikasi Unlock Tool-nya. Langsung aja kita klik menu flash pada aplikasi Unlock Tool dan kita tunggu sampai proses flashingnya berjalan. Jika teman-teman tidak memiliki aplikasi Unlock Tool, bisa menggunakan aplikasi lainnya yang gratis, asalkan support untuk bypass out. Kita tahu ya, untuk aplikasi Unlock Tool ini tidak gratis, membutuhkan aktivasi, pembelian aktivasi untuk menggunakannya. Namun, metode ini jika berhasil, maka teman-teman bisa menggunakan aplikasi seperti Mi Flash yang sudah dimodifikasi. Contohnya adalah Mi Flash Tool Modified by Zezuga. Teman-teman bisa menggunakan Mi Flash Tool tersebut karena ada fitur bypass out-nya. Oke, ini proses flashing sudah berjalan, jadi banyak dari teman-teman yang bertanya, apakah ponsel Redmi bisa di-downgrade versi MIUI-nya? Contohnya dari MIUI 12 ke MIUI 11, ataupun dari MIUI 14 ke MIUI 13, atau kita selisih satu versi ya. Misal dari MIUI 13 ke MIUI 11, atau dari MIUI 14 ke MIUI 11 atau MIUI 12. Jika proses flashing downgrade yang kita lakukan ini berhasil, maka sangat memungkinkan untuk melakukan downgrade dari versi MIUI yang terbaru ke versi MIUI lawas. Kita akan cek nanti, sementara ini mudah-mudahan prosesnya tidak ada kendala. Perlu diketahui sekali lagi, jadi pada video kali ini ponsel yang kita lakukan flashing ini adalah ponsel Redmi 8A Pro dengan kondisi belum terunlock bootloadernya.
jadi belum ter-UBL. Makanya kita perlu masuk ke download mode atau IDL mode agar proses flashing bisa berjalan. Bagi teman-teman yang sudah melakukan unlock bootloader atau UBL pada ponselnya, jika ingin downgrade, upgrade flashing firmware, tidak perlu masuk ke download mode, bisa menggunakan fastboot mode. Ataupun jika terpaksanya ingin menggunakan download mode, karena ponsel tersebut sudah terunlock bootloadernya, maka bisa masuk ke download mode via fastboot dengan perintah menggunakan command prompt atau minimal adbn fastboot, yaitu perintahnya adalah fastboot OEM EDL. Tidak perlu melakukan test point. Jadi test point untuk masuk ke download mode hanya bagi ponsel yang belum terunlock bootloadernya. Jika ada yang bertanya, fungsinya apa? Mendowngrade MIUI. Jadi banyak dari teman-teman terutama yang sering main game ya, mencari stabilnya firmware atau mencari posisi firmware yang paling pas, paling cocok. Kadangkala di MIUI 12 ini sudah enak untuk pengoperasian sehari-hari, untuk daily device-nya, ataupun untuk main gamenya. Tiba-tiba ada updatean ke MIUI 12 atau tidak sengaja terupdate sehingga performanya mungkin menurun dan membutuhkan downgrade kembali ke MIUI sebelumnya, maka bisa kita lakukan flashing downgrade seperti ini. Kadangkala memang update firmware itu tidak selalu meningkatkan performa. Justru malah sebaliknya ya. Oke, ini dia untuk proses flashingnya sudah selesai dengan keterangan seperti ini. Jadi ada proses rebooting oke, yang artinya ponsel otomatis restart. Keluar dari download mode untuk masuk ke tampilan logo Redmi, lalu masuk ke tampilan charging mode. Oke, sekarang kita bisa kembali dulu ke tampilan ponselnya. Kita nyalakan ponsel ini dengan cara kita tekan dan tahan tombol powernya sampai muncul logo Redmi pada layar ponsel ini. Kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Untuk durasi loading ini membutuhkan waktu yang lama, jadi kita letakkan aja ponselnya. Perhatikan, ternyata proses flash downgrade yang kita lakukan sukses ya. Yang sebelumnya ponsel ini menggunakan MIUI 12, kini sudah menggunakan MIUI 11. Jika teman-teman menggunakan ponsel sudah nyaman pada posisi firmware tertentu, sebaiknya jangan buru-buru update. Kalau nggak terpaksa update, nggak harus banget update, tidak perlu di-update. Kadangkala mengupdate firmware-nya bukan solusi untuk meningkatkan performa, tapi update firmware menjadi solusi untuk memperbaiki celah-celah kesalahan pada firmware sebelumnya atau memperbaiki bug-bug yang muncul pada firmware sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan. Wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota.